Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi berikutnya tentang benzen dan aromatic compound, atau tentang benzena dan senyawa aromatik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa aromatik, sumber-sumber aromatik hidrokarbon, kemudian bagaimana tata nama turunan benzena, kemudian struktur dan stabilitas benzena, kemudian karakteristik benzen, kearomatisasian dan hukum Huggles, kemudian beberapa contoh senyawa aromatik benzoid dan non-benzoid, serta senyawa aromatik heterosiklik. Oke. Yang pertama tentang senyawa aromatik. Jadi historinya, senyawa aromatik ini pada awalnya diperoleh dari adanya suatu senyawa hidrokarbon yang disebut dengan biocarburate of hydrogen. Nah, sekarang itu disebut dengan benzen. Nah, kemudian pada tahun 1834 sintesis benzen itu diperoleh dengan memanaskan asam benzoat pada suatu kalsium oksida, ya, kemudian diperoleh hasil benzen. Nah, ini adalah sejarah awal dari terbentuknya senyawa aromatik. Nah, bagaimana kita tahu bahwa senyawa organik dapat diklasifikasikan menjadi alifatik, ya. Jadi pada materi sebelum UTS itu ada alkana, alkena, alkuna dan sebagainya, kemudian senyawa aromatik, ya. Nah, pada awalnya senyawa aromatik itu diperoleh dari minyak-minyak esensial, ya, kemudian dari minyak bumi. Nah, selanjutnya kita mengenal adanya struktur Kekulé, ya. Jadi bahwa senyawa aromatik, ya, itu adalah suatu senyawa di mana di dalamnya mengandung 6 karbon, ya, 6 atom karbon, dan kemudian di dalamnya ada ikatan rangkap, ya. Jadi senyawa aromatik itu umumnya berbasis pada benzena. Nah, beberapa sumber-sumber aromatik hidrokarbon atau senyawa aromatik hidrokarbon. Senyawa aromatik hidrokarbon yang pertama, ya, diperoleh dari distilasi temperatur tinggi dari suatu coal-tar. Jadi coal-tar ini adalah distilat, ya, yang diperoleh dari oksidasi batu bara, ya. Nah, senyawa-senyawa apa saja yang ada di dalam coal-tar, ya, ini contoh, ada senyawa hidrokarbon, kemudian senyawa aromatik hidrokarbon yang di dalamnya ada senyawa nitrogen, ya. Jadi kalau senyawa hidrokarbon itu ada naftalen dan senyawa-senyawa heterosiklik lain. Kemudian ada senyawa hidrokarbon yang di dalamnya ada gugus nitrogen, ya, misalnya ada piridin di sini, ada quinon dan sebagainya. Kemudian senyawa aromatik hidrokarbon itu juga diperoleh dari pemanasan minyak bumi, ya, pada temperatur tinggi dengan adanya katalis. Nah, dengan adanya katalis maka akan menghasilkan berbagai senyawa aromatik hidrokarbon, ya. Jadi misalnya minyak bumi yang dengan atom karbon C6, ya, sampai 10, ya, itu dapat C6 sampai C7, alkana C6 sampai C7 itu dapat dikonversi menjadi sikloalkana dan selanjutnya akan dikonversi menjadi arena. Kemudian benzen, metilbenzen dan dimetilbenzen itu kemudian dapat diperoleh, ya, dari reaksi juga dari reaksi C6 dan C7. Nah, tata nama senyawa turunan benzena ini mungkin Anda sudah memperoleh di SMA. Jadi ini benzen, ya, ini dia mempunyai nama umum toluen, tapi kita bisa menyebutnya menjadi metilbenzen. Kemudian ada silen, ada inden, naftalen, bifenil, antrasen, fenantren dan sebagainya. Dan nanti beberapa akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, ini struktur tata nama, sistematika tata nama
turunan benzena ya. Jadi sistematik namanya itu adalah benzen carbaldehyde, tapi dia punya nama umum yang disebut dengan benzaldehyde ya. Kemudian ini adalah gugus karboksil ya, gugus karboksil. Di sini ada gugus karbonil, ada gugus hidroksil ya, disebut dengan gugus karboksil, di mana senyawanya adalah senyawa asam karboksilat. Karena asam karboksilatnya di sini terikat pada suatu gugus fenil ya, maka disebut dengan benzen asam karboksilat. Namun benzen asam karboksilat mempunyai nama umum asam benzoat. Nah, ini adalah suatu gugus vinil ya, jadi namanya menjadi vinyl benzen, tapi mempunyai nama umum stiren ya. Kemudian ini adalah suatu keton ya, suatu keton yang namanya adalah metil fenil keton. Jadi ini gugus metil ya, kemudian ini gugus fenil. Karena senyawanya namanya keton, maka disebut dengan metil fenil keton. Namun metil fenil keton ini mempunyai nama umum yaitu acetofenol ya. Kemudian ini adalah gugus hidroksil di sini yang terikat pada suatu cincin benzen ya, mempunyai nama sistematik yang disebut dengan benzenol ya. Namun benzenol ini mempunyai nama umum yaitu fenol ya. Dan ini metoksibenzen. Metoksibenzen mempunyai nama umum anisol. Kemudian ini gugus amina, nama sistematikanya menjadi benzen amina ya, tapi mempunyai nama umum anilin ya. Jadi semua nama-nama umum benzena ini Anda harus hafal ya. Karena kalau yang punya nama umum biasanya saya tidak menuliskan lagi strukturnya ya. Jadi Anda harus hafal nama-nama umum dari benzena, dari derivatif benzena ya, atau benzena tersubstitusi. Oke ya. Kita juga bisa menamakan benzena ya berdasarkan dari turunan benzena, disesuaikan dari gugus yang menempel pada cincin benzen. Yang pertama ini gugusnya bromo ya, maka namanya menjadi bromo benzen ya. Kemudian ini ada gugus nitro, namanya menjadi nitro benzen. Dan ini adalah alkil benzen ya, alkil benzen, di mana gugus alkilnya ini adalah propil, maka namanya menjadi propil benzen. Selain itu kita juga bisa menamakan suatu benzena tersubstitusi ya, jika ada substitusinya lebih dari satu ya. Tata namanya tergantung dari posisi gugusnya ya. Apakah gugusnya itu menempel pada posisi orto, posisi meta, atau para. Ini misalnya struktur yang pertama, ada dua gugus bromo yang menempel berada di posisi 1, 2, jadi namanya menjadi 1, 2 di bromo benzen, karena ada dua gugus bromo menjadi di bromo benzen. Atau kita bisa menyebutnya menjadi orto di bromo benzena. Kemudian yang contoh struktur yang kedua ya, pada posisi 1 itu ada gugus bromo, pada posisi 2 juga ada gugus bromo, maka kita menamainya menjadi 1, 3 di bromo benzen, atau gugus ini disebut berada pada posisi meta, sehingga kita menamainya dengan meta di bromo benzen. Demikian juga dengan struktur yang ketiga, karena posisinya adalah 1, 4 dengan ada dua gugus bromo dalam cincin benzen, maka disebut dengan 1, 4 di bromo benzena ya. Nah, ini bagaimana kita menamakan disubstitusi benzen. Jadi tadi sudah saya singgung. Jadi posisi orto itu apabila terikat pada dua atom itu dua gugus ya, terikat pada posisi 1 dan 2 ya, posisi 1 dan 2. Kemudian meta itu posisi 1, 3, kemudian para itu posisi 1, 4 ya. Jadi kalau ini nama umumnya yang digunakan sebagai rantai utama itu adalah toluen ya. Kemudian ada gugus bromo yang berposisi para ya, maka disebut dengan para bromo toluena ya. Oke, ini beberapa contoh penamaan tata nama umum ya. Ini adalah
silen. Jadi kalau ada satu gugus benzena di dalamnya terikat dua gugus metil ya, disebut dengan silen. Tergantung dari posisinya apakah itu orto, meta, dan para. Jadi tinggal disebut menjadi ortoksilen, metaksilen, dan paraksilen ya. Kemudian kalau yang ini ya, karena ada dua gugus kloro, maka di kloro posisinya 1, 2, maka menjadi 1, 2 diklorobenzen atau orto diklorobenzen ya. Kalau ini adalah metaksilen, ini adalah para klorobenzaldehid. Jadi gugus utamanya adalah benzaldehid. Nah, bagaimana cara kita menamai benzena yang di dalamnya ada dua gugus yang dalam ada lebih dari dua gugus ya, Jadi kita menamainya dengan satu. Kita memilih angka untuk menghasilkan angka yang paling kecil. Kemudian substituen atau gugusnya ya itu ditulis berdasarkan alfabet ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada senyawa umumnya ya, maka senyawa umum itu dapat digunakan sebagai nama utamanya ya. Jadi misalnya ini senyawa utamanya dia adalah bromobenzen, kemudian ada gugus metil di sini, maka kita bisa menekan menjadi 4 bromo 1 2 dimetil benzen ya. Kemudian ini gugus utamanya adalah kloro ya, klorobenzen ya. Jadi karena kloro di posisi 2 maka disebut 2 kloro 1 4 dinitrobenzen ya. Dan karena ini ada gugus utamanya adalah toluen, ada 3 gugus nitro ya di dalam cincin benzen, maka kita bisa menyebutnya sesuai dengan posisinya 2 4 6 trinitrotoluena ya. Kemudian kalau struktur yang ini, dia struktur utamanya adalah fenol ya, maka fenol kita pilih sebagai struktur utama. Kemudian substituen yang menempel atau gugus yang melambda ada 2 gugus bromo, maka menjadi 2,6 dibromofenol. Kalau yang ini gugus utamanya adalah asam benzoat ya, atau benzoic acid. Kemudian ada kloro terikat pada posisi meta ya, maka dia disebut dengan metakloro asam benzoat atau metaklorobenzoic acid. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana struktur dan stabilitas benzen ya. Jadi ini adalah struktur dari benzena ya, struktur molekuler dari benzena ya. Jadi benzena bisa bereaksi membentuk bromobenzen itu apabila ada katalis ya. Nanti itu akan saya jelaskan lebih detail pada reaksi substitusi pertama ya. Nah, pada benzena itu reaksi yang lebih cepat terjadi itu adalah reaksi substitusi ya. Jadi dibandingkan dengan reaksi adisi. Jadi kalau dalam hal ini tidak akan terbentuk reaksi adisi ya, meskipun di sini ada Br2 tapi tidak terbentuk reaksi adisi, dan benzen cenderung mengalami reaksi substitusi dibandingkan dengan reaksi adisi. Karakteristik benzen ya, jadi ini summary dari karakteristik benzen ya. Jadi benzen itu kalau kita lihat dari strukturnya, dia mempunyai ikatan tunggal karbon-karbon, kemudian juga mempunyai ikatan rangkap karbon-karbon, dan juga mempunyai ikatan CH ya, dimana semua ikatan tunggal karbon-karbonnya mempunyai panjang yang sama ya. Kemudian ikatan rangkapnya itu mempunyai panjang yang berbeda. Kemudian elektron density pada semua ikatan C-nya itu adalah sama ya. Strukturnya adalah struktur planar heksagon. Kemudian mempunyai sudut ikatan sebesar 120 derajat, dan masing-masing atom C itu punya hibridisasi sp2 dan mempunyai satu orbital p yang tegak lurus dari cincin
bensennya, dari 6 cincin bensen. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana elektrostatik potensial dari bensena, ya. Jadi yang warna merah ini menunjukkan yang daerah yang paling negatif, ya. Oke, kemudian penggambaran bensen, ya. Bensen itu bisa kita gambarkan dalam bentuk cincin bensena sederhana atau dalam bentuk kekula struktur, ya. Kekula struktur ini dapat digambarkan menjadi dua jenis, ya. Jadi dengan ikatan rangkap di sebelah kiri ataupun ikatan rangkap di sebelah kanan dan bentuknya seling-seling, ya. Jadi Anda boleh menuliskan dalam bentuk cincin bensen atau dalam bentuk kalkulasi strukturnya, ya. Namun kalau yang bentuk cincin bensen sederhana, kalau yang ini circle, ya, hal ini harus diperhatikan, ya, karena kalau dalam bentuk cincin seperti ini tidak bisa menunjukkan berapa jumlah pi elektronnya dalam cincin tersebut, ya. Oke, ini bagaimana sudut ikatan dan jarak ikatan yang ada dalam bensena. Nah, kemudian ini adalah orbital molekul dari suatu cincin bensen, ya. Jadi bensen itu mempunyai 6 pi orbital, 6 atom orbital pi, ya. Jadi di mana 3 dari molekular orbitalnya itu mempunyai energi lebih rendah daripada p orbitalnya. Jadi di sini adalah bonding, ya, bonding orbital molekul. Kemudian 3 dari orbital molekul mempunyai energi lebih tinggi daripada p orbitalnya. Ini disebut dengan antibonding, ya. Nah, kemudian orbital C2 dan C3 itu mempunyai energi yang sama, ya. Dan juga terjadi juga pada orbital C4 dan C5. Di ini posisi antibonding, ini posisi non bonding, dan ini adalah posisi bondingnya. Di mana bensen mempunyai di sini adalah 6 orbital molekul dari bensen. Oke, representasi bensen tadi seperti sudah saya singgung sebelumnya, bahwa bensen itu bisa dituliskan dalam bentuk kalkulasi strukturnya seperti ini, dalam bentuk cincin bensen sederhana, ya, atau dalam bentuk struktur molekul dari bensen. Saya tidak menyarankan Anda menuliskan dalam bentuk struktur formula molekul bensen C6H6, ya, karena ketika nanti direaksikan baik dalam reaksi elektrofilik, substitusi elektrofilik maupun nukleofilik, tidak bisa terlihat dengan jelas nanti posisinya apakah di orto, di meta, atau di para, ya. Jadi Anda bisa menggambarkan, ya, bisa dalam bentuk struktur kekula seperti ini, ya, atau digambarkan dalam bentuk cincin bensen yang ini, ya. Dan ini summary saja, ya, summary karakteristik bensen tadi, ya. Oke, kemudian ke aromatisasi. Bagaimana suatu senyawa dapat dikatakan suatu senyawa aromatik? Suatu senyawa dapat dikatakan sebagai suatu senyawa aromatik, ya, apabila senyawa tersebut memenuhi hukum Hackels, ya, di mana hukum Hackels itu bahwa suatu senyawa dikatakan aromatik apabila mempunyai 4N plus 2 pi elektron, ya, di mana N-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi apabila N sama dengan 0, maka pi elektronnya adalah 6. Jadi suatu senyawa yang mempunyai 6 pi elektron, maka dia adalah senyawa aromatik, ya. Jadi misalnya bensen itu mempunyai 6 pi, ya, 6 pi elektron, ya, karena dia mempunyai 4N. Kalau N sama dengan 1, maka 4 plus 2, jadi 6 pi elektron. Jadi bensen dia mempunyai 3 ikatan rangkap dengan 6 pi elektron. Jadi dia masuk pada senyawa aromatik, ya. Nah, kemudian kalau ada suatu senyawa yang dia mempunyai 4
n pi elektron ya, maka bukan merupakan senyawa aromatik ya, tapi disebut dengan senyawa anti aromatik ya. Contohnya siklobutadien ya, kemudian siklooktatetren ya. Jadi punya 4 dan 8 pi elektron, kemudian siklobutadien ya, dan ini untuk siklooktatrien ya. Jadi apabila kita lihat, maka dia tidak memenuhi hukum Huckel ya, di mana harus memenuhi 4n plus 2 pi elektron. Oke, ini beberapa contoh aromatik ion. Jadi aromatik ion itu juga berlaku hukum Huckel 4n plus 2 ya. Jadi di sini contohnya adalah siklopentadienyl anion dan siklopentatrienyl kation. Itu adalah suatu aromatik ya. Jadi ini siklopentadienyl anion dan sikloheptatrienyl kation ya, mempunyai 6 pi elektron sehingga dikategorikan sebagai aromatik ion atau ion aromatik ya. Oke, ini kemudian Anda juga bisa lihat di sini kearomatisasian dari anion seklapentadienyl ya. Seklapentadienyl. Ini bagaimana strukturnya ya, dia mempunyai 4 pi elektron ya. Bisa dilihat apakah itu kategorinya aromatik atau non aromatik. Dan di sini adalah 5 pi elektron ya. Jadi kalau siklopentadienyl anion dia mempunyai 6 pi elektron ya. Kalau siklopentadienyl kation mempunyai 4 pi elektron. Kalau siklopentadienyl radikal dia mempunyai 5 pi elektron. Ini untuk yang sikloheptatriana ya. Sikloheptatriana mempunyai 6 pi elektron ya, sehingga dia adalah suatu senyawa aromatik ya. Kemudian berikutnya adalah beberapa contoh senyawa aromatik benzenoid ya. Senyawa aromatik benzenoid itu di sini adalah polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH. Jadi benzenoid polycyclic aromatic hydrocarbon adalah suatu molekul yang mempunyai 2 atau lebih cincin benzen yang digabung menjadi satu. Ya, ini contohnya apabila suatu senyawa mempunyai 2 cincin benzen yang menggabung menjadi satu, maka disebut dengan naftalen. Kalau 3 disebut dengan antrasen ya. Antrasen kalau strukturnya seperti ini ya. Kemudian ini adalah isomer dari antrasen, disebut dengan phenanthren. Kemudian ini disebut dengan piren, kemudian benzopiren di benzopiren. Jadi ini adalah senyawa, contoh-contoh senyawa polycyclic aromatic hydrocarbon ya. Nah, ada juga suatu senyawa non-benzoid aromatic hydrocarbon. Jadi kalau yang benzoid aromatic hydrocarbon tadi bahwa di dalamnya ada senyawa benzen ya, yang terdiri lebih dari satu ya. Kalau yang non-benzenoid aromatik itu yang senyawa aromatik tapi yang bukan benzen ya. Jadi contohnya di sini adalah azulen ya, azulen. Kemudian ada juga sikloheptatrienyl kation ya. Kemudian ada trans 15-16 dimetil dihidropiren ya. Kemudian ini contohnya juga azulen. Jadi dia ini adalah senyawa aromatik karena dia memenuhi hukum Huckel 4n plus 2 pi elektron. Nah, kalau yang ini adalah senyawa aromatik heterosiklik. Jadi kalau senyawa aromatik heterosiklik adalah di mana suatu senyawa siklik yang di dalamnya ada atom lain selain karbon ya. Jadi disebut dengan senyawa heterosiklik ya. Jadi umumnya senyawa heterosiklik itu di dalamnya mengandung nitrogen, oksigen atau sulfur. Jadi contohnya piridin, pirol, furan, tiopen ya. Ada beberapa penjelasan tentang piridin, pirol, dan furan ya. Ini untuk piridin, bagaimana struktur dari piridin ya. Kemudian berapa jumlah pi elektronnya, dia punya 6 pi elektron. Kemudian ada
elektron tidak berpasangan dalam orbital sp2-nya ya. Kemudian spirol itu adalah di sini ada NH-nya ya, ada NH-nya. Kemudian di sini adalah dan nitrogen, di mana nitrogennya adalah terhibridisasi sp2 ya. Kemudian pasangan elektron berpasangannya ada pada p orbital ya. Ini tentang pirol dan ini tentang fural ya. Kalau furan dia adalah senyawa heterosiklik dengan jumlah atom 5 dengan di dalamnya adalah 1 atom oksigen ya. Dia mempunyai 1 elektron tidak berpasangan ya pada orbital 2p-nya ya. Kemudian ada juga di sini ini elektron tidak berpasangan pada p orbitalnya, dengan di sini pada sp2 orbitalnya.